Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang alat-alat optik. Di sini akan ada 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yang kita bahas itu adalah mata. Mata merupakan alat optik alami. Mata terdiri atas bagian-bagian seperti kornea, iris, pupil, lensa mata, dan retina. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Yang pertama adalah kornea. Kornea berfungsi untuk melindungi lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk mengatur pembiasan dan pembentuk bayangan. Iris berfungsi untuk mengatur pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Dan retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan atau layar. Pada mata, ada beberapa cacat mata yang dapat terjadi, di antaranya itu, yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Penderita miopi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jauh. Karena bayangan dari benda jauh terbentuk di depan retina. Titik jauh penderita miopi bergeser menjadi jarak yang berhingga. Atau PR lebih kecil dari tak hingga.
Mata miopi juga disebut mata minus. Mata minus dibantu dengan lensa negatif atau lensa cekung. Perhatikan gambar berikut. Yang berikutnya adalah hipermetropi atau rabun dekat. Penderita hipermetropi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang dekat. Karena bayangan dari benda dekat terbentuk di belakang retina. Titik dekat mata penderita rabun dekat bergeser menjadi lebih jauh daripada titik dekat mata normal, atau PP lebih besar dari 25 cm. Mata hipermetropi juga disebut mata plus. Mata plus dibantu dengan lensa positif atau lensa cembung, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, kita membahas tentang presbiopi atau mata tua. Penderita presbiopi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh ataupun yang dekat. Penyebab presbiopi adalah daya akomodasi mata yang berkurang. Untuk dapat melihat secara normal,
Penderita presbiopi dibantu dengan kacamata berlensa rangkap atau lensa cembung dan cekung. Berikutnya, kita membahas astigmatisme atau mata silindris. Astigmatisme terjadi karena bentuk kornea yang terlalu cembung. Sehingga sebuah titik akan terlihat sebagai garis. Penderita astigmatisme dapat tergolong dengan kacamata berlensa silindris. Yang kedua, kita membahas loop. Loop adalah alat pembesar. Loop sering disebut suryakanta karena dapat digunakan untuk membakar dengan menggunakan sinar matahari. Perbesaran bayangan pada loop untuk mata normal yang tak berakomodasi dirumuskan dengan M sama dengan Sn per F. Di mana Sn-nya itu adalah titik dekat mata normal, yaitu sejauh 25 cm. Perbesaran bayangan pada loop untuk mata normal yang berakomodasi maksimum dirumuskan dengan M sama dengan Sn per F ditambah 1. Perbesaran bayangan pada loop untuk mata berakomodasi maksimum pada jarak
X dirumuskan dengan M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Yang ketiga, kita membahas tentang kamera. Kamera merupakan alat optik yang prinsip kerjanya seperti mata. Bagian-bagian utama dari kamera itu ada 3. Yang pertama adalah diafragma, di mana diafragma itu berfungsi mengatur cahaya yang masuk. Yang kedua adalah lensa positif, berfungsi membiaskan cahaya dan menghasilkan bayangan dari benda. Yang ketiga, film untuk menangkap bayangan atau perannya seperti retina. Perhatikan gambar berikut. Yang keempat, mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang khusus digunakan untuk mengamati benda-benda yang kecil. Mikroskop terdiri atas 2 lensa positif, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Seperti pada gambar berikut. Dan yang terakhir adalah teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas.
Misalnya, melihat gunung dan bintang-bintang. Teropong dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Yang pertama yang kita bahas adalah teropong bias. Teropong bias menggunakan beberapa lensa. Lensa objektif berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda dan membentuk bayangannya, yang termasuk dalam kelompok teropong bias, teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung, dan teropong prisma. Bisa ya dipahami materinya? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.